Mengawal pikiran. Saya ini susah Ustadz. Mana bisa orang kayak saya nih pergi umroh. Dari mana duitnya? Saya ini janda, jual gorengan ya. Emang ada plang di Masjidil Haram tuh janda dilarang masuk Masjidil Haram? Nggak ada. Yuk baca, yang ditulis belum tentu dibaca. Coba Pak, Bapak tiap hari masuk sholat di masjid kan? Doa Nabi Isa yang di belakang itu, Qala Isa ya kan, Ibnu Maryama, Allahumma Rabbana anzil alaina. Itu surat berapa, ayat berapa? Tahu enggak? Abang udah berapa hari di sini? Nengok ada tulisan di situ? Baca enggak itu surat berapa? Ayat berapa? Enggak, semua langsung mendadak noleh semua ke situ. Oh, Al-Maidah ayat 114. Itu namanya melek walang. Itu ada hadis tentang munafik? Ada tulisannya? Ada. Yang ditulis belum tentu dibaca. Yang disampaikan belum tentu didengarkan. Coba diulang. Tolong catat baik-baik ini jadi resume. Yang ditulis belum tentu dibaca. Yang disampaikan belum tentu didengarkan. Yang didengarkan belum tentu difahami. Yang difahami belum tentu dilakukan. Benarkah yang duduk di sini pikirannya benar-benar di sini? Jawabannya, wallahu a'lam. Bisa jadi yang di rumah sambil bekemas, sambil masak telur dadar, sambil nyetrikakan baju suami, sambil nyiapkan baju sekolah anak. Justru itu yang lebih fokus betul-betul dia, sampai bolong bajunya tuh. Fokus didengarkan, lupa dia ngangkat itunya. Ada tato baju suami aku gitu, ada bekas setrika tuh. Ulang, yang ditulis belum tentu dibaca. Yang disampaikan belum tentu didengarkan. Yang didengarkan belum tentu difahami. Yang difahami belum tentu dilakukan. Yang dilakukan belum tentu istiqomah. Maka Ayaman bilang tadi, mengawal apa? Mengawal pikiran. Ada yang bilang istiqomah sulit. Lalu orang yang bisa mengawal pikirannya mengatakan, saya sedang berusaha istiqomah. Lebih baik daripada bilang sulit istiqomah itu. Bapak Ibu hijrah itu mudah, istiqomah yang sulit. Di atas panggung bilang sulit. Habislah. Di atas panggung bilang, saya ini capek Bapak Ibu. Kenapa enggak bilang ngantuk aja? Kemarin ada cerita kan, salah satu saudara kita cerita. Dalam safar dia bilang, kami ini ngegembel. Lagi safar ngomong gitu. Maksudnya tuh travelingnya tuh ala backpacker gitu loh. Cuma enggak ngerti bahasa backpacker karena bahasa Inggris kan. Enggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya ngomongnya ngegembel, kami ini ngegembel gitu, maksudnya tuh backpackeran gitu loh, maksudnya betul-betul dikabulkan Allah, semua ATM yang dipegang kena blokir. ATM-nya tuh dilepeh gitu, dilepeh tuh what is the meaning of dilepeh. Masuk kartu ATM-nya habis itu gitu keluar lagi, nggak bisa, nggak diterima. Sehingga cuma punya uang yang ada di tangan aja, cash on hand. COH. Jadi selama safar betul-betul gembel. Mengawal pikiran. Saya ini susah Ustadz. Mana bisa orang kayak saya nih pergi umroh. Dari mana duitnya? Saya ini janda, jual gorengan ya. Emang ada plang di Masjidil Haram tuh janda dilarang masuk Masjidil Haram? Nggak ada. Mau janda baru, janda buka bungkus, janda second, boleh semua masuk Masjidil Haram tuh. Ustadz gimana saya membesarkan anak, saya ini sendirian Ustadz, saya juga tulang punggung, saya juga tulang rusuk, saya kan juga pengen Ustadz dinafkahin. Pikiran. Ini liar sekali, tidak bisa dikontrol sama orang lain, kau yang kontrol dirimu. Katakan berulang-ulang, Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Coba diulang. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah tolong saya. Coba diulang.
Satu pikiran. Saya waktu ngelap meja di warung kopi Tok Aji 2012, saat itu Tok Iya baru datang mau pesan kopi, saya udah berdoa sambil ngelap pegang serbet itu, berdoa ini tidak selamanya aku ngelap meja begini, tidak selamanya aku jualan di kopi di pinggir jalan, ada masanya Allah angkat derajatku nanti, yang penting aku ikut jalan yang Allah mau. Selama ini aku tidak naik ke permukaan karena salah jalan. Allah suruh kanan, saya belok kiri. Allah suruh naik, saya turun. Allah suruh break, saya simpan. Lain yang disuruh, lain yang dikerjakan. Maka tadi, apa yang ditulis belum tentu dibaca. Abang kakak kalau lihat ada suatu tulisan, baca tulisannya. Ayo ulang. Allah Maha Kaya. Allah Maha Baik. Allah tolong saya. Tidak dibaca bang kakak. Udah disampaikan, tidak didengar. Yang didengar, tidak dipahami. Bang, tolong belikan nasi goreng. Oke, pergi dia. Balik-balik, bawa pecel lele. Kok pecel lele? Saya suka ya man. Kan aku yang mau makan, bukan kau betua. Ngapa pula jadi standarnya berubah? Dia bilang tadi saya di jalan saya pikir-pikir kayaknya pecel lele lah yang enak nih. Yang mau makan siapa? Ayaman. Yang punya duit? Ayaman. Terus ngapa yang ngambil keputusan kau? Saya pikir kayaknya pecel lele lebih bagus Ayaman. Sini pintar. Masukkan bagasi, wrapping tulis jangan dibanting, kirim ke Papua. Bang, tak tolong sini bang. Ini kisah nyata ya. Tolong belikan nasi. Di sini ada rumah makan Melda, tahu ya? Nasi Melda, ya kan? Tidak pakai sayur, kuahnya tolong dibanyakkan. Coba diulang. Belikan nasi Melda, tidak pakai sayur, kuahnya dibanyakkan. Ulang. Sip. Beli. Kalau kau mau beli sesuatu, belilah. Pergi. Begitu balik, datanglah nih. Abah, ini bah pesanan abah. Pas dibuka, nasi Melda, sayurnya banyak, kuahnya tak ada sama sekali. Kering kerontang pucuk ubi tuh. Nasi pucuk ubi, ayam. Mana kuahnya? Kan abah bilang banyakkan sayurnya. Nggak usah pakai kuah. Oh ya udah. Masih ada sisa duitnya? Dah saya belikan ini dah abah, belikan ini. Oh ya udah, makasih. Balik aku ke Jogja kata abah. Abah Irfan. Ngomong sama tukang. Kang, tukang. Ini rumah aku. Tolong cat, abah tuh kan suka warna emas. Tolong cat pilar ini, ada 3 ke 2 tiang depan rumah beliau tuh. Cat warna emas ya. Tiang. Ini duitnya, ini nomor telepon toko bangunannya. Kau cat ya, abah pergi lo ke Jogja. Balik nanti udah selesai ya. Siap bah. Begitu balik kuning tiangnya. Ditanya. Kata abah, ngapa warna kuning? Saya suka warna kuning nih bah. Bagus rumah abah nih, cocok pakai warna kuning. Sebentar kata abah, ini rumah siapa? Rumah abah. Duit kemana pakai duit siapa? Duit abah. Ngapa kau ganti kuning? Saya suka bah warna kuning. Dah aku balik lagi ke Jogja kata abah. Balik abah. Oh mungkin tukang ini jak nih. Pergi abah pindah tempat lagi. Pergi ke daerah Punggur. Abah punya kebun. Kebun langsat. Saya udah pernah cerita nih, cerita lama nih. Kebun langsat. Tolong tebas. Perintahnya apa? Tebas. Tebas tuh berarti rumput dong. Tebas rumput. Rapi-rapikan, bersihkan. Jangan pakai racun. Karena ada pohon langsat beberapa biji nih, ada 4 ke 5 pohon gitulah.
Jangan kita kacau ya pohon ini ya. Ini udah lama Abah tumbuhkan, ada lebih dari 20 tahun. Tolong dijaga baik-baik, tebas rumputnya aja. Oke. Ini duitnya, ini mesinnya, ini Abah pergi loh ya, pergi. Begitu balik, lapang kebun tuh bersih semuanya. Rumput tak ada, pohon langsat pun bersih semuanya. Ngapa kita tebang betuah? Apa kata budak-budak? Abah yang nyuruh tebang kata dia. Tebas, bukan tebang. Saya dengar cerita itu tuh 2014, 2016 gitu lah, 2015 gitu. Zaman-zaman masih sering ketemu Abah dulu, Abah masih sehat-sehatnya kan. Jadi ngakak cerita. Awal-awal kami ngeritis dulu waktu mulai GIB Jogja dulu tuh. Itulah Abah cerita. Ngapa gitu Bah? Abah nih suka bergurau. Jadi Allah pun nguji Abah dengan ujian bergurau-bergurau begini. Bayangkan beliau tuh punya istri tak suka buah. Apalagi nanas, rambutan, durian. Oh itu ngeri sekali nengoknya. Ketakutan kayak fobia gitu. Kebalikannya Masya Allah tabarakallah. Abah suka sekali makan buah. Buah apa aja? Pisang, semangka, makin durian. Oh laju. Jadi akhirnya Abah kalau makan durian harus pergi keluar. Sudah nikah lebih dari 20-30 tahun kali ada. Jadi kalau mau makan buah pergi dulu jauh-jauh. Bersih-bersih lo baru ketemu istri. Sebaliknya gak? Abah suka sekali. Apa maksudnya tuh kalau balik ke rumah tuh ya sudah langsung tidur aja gitu. Istrinya nih mandi, berkemas, ganti baju, dan cantik, bersih. Jadi Abah tuh kalau baru balik dah ngantuk, udah telepe-lepe kata orang Melayu tuh. Tak bisa langsung tidur, harus berkemas dulu. Dan itu Abah jalani sekitar sekian puluh tahun. Saya bilang mantap. Maka kalau menghadapi umat yang lagi lucu-lucunya ini, saya udah gak terkejut. Abah udah ngasih tahu saya dari awal. Bayangkan tuh dia bilang tebas. Yang dilakukan tebang. Itu yang dibilang jangan. Lagi berbuah pohon langsat tuh. Kan antum tahu pohon langsat tuh tumbuhnya lama kan? Berapa tahun langsat tuh? 20? Ada kali 20-30 tahun. Kan disayang. Itu yang disayang, itu yang ditebang. Makanya umat ini nih Masya Allah. Pokoknya apa? Ada orang bilang kan ayaman tuh itu jak materinya. Masya Allah tabarakallah. Aku nih rasanya bosan juga ngulang materi yang sama nih. Kalau memang kita udah paham, kita udah lakukan, kan kita tidak mungkin duduk di SMK sekarang. Pasti kita udah jadi orang kaya dah, ada lain dah kumpulnya dah nongkrong di atas pohon ya kan. Tidak mungkin tidak punya duit beli tiket pesawat, tidak mungkin tidak bisa bayar sekolah anak ya kan. Tidak mungkin tidak punya duit untuk bayar kontrakan. Tidak mungkin. Kalau memang betul kita lakukan. Kan rumusnya gitu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kenapa rezeki dari arah tak disangka-sangka tidak keluar. Dan jalan keluar pun tak ada. Pasti ada yang salah. Bukan Qur'annya yang salah. Nih lihat surah At-Tolak. Coba buka. 65 kan? 65 ayat 2 ayat 3 lah. Nih. Di ayat sebelumnya kan wa may yattaqillah ayat 2-nya yaj'al lahu. Kata-kata yaj'al lahu itu artinya tadinya itu enggak ada gambaran sama sekali. Enggak ada gambaran sama tidak terprediksi. Tapi Allah bilang ya ja'allahu makhraja. Aku kasih jalan keluar. Tiba-tiba adalah ada orang yang tak dikenal. Ada orang yang kita baru dekat. Tiba-tiba dia bilang, bang mau kemana? Mau ke sini. Ah saya kawankan yuk. Saya tunjukkan tempatnya sekalian. Habis itu abang kakak, dia pergi gitu aja. Kita tidak kenal dia siapa, tidak pernah ketemu. Lihat,
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Coba diulang. Wa yarzuqhu. Nah, saya enggak bahas ini dulu ya. Saya mau ngajak Kakak lompat. Ayat 4. Bagian bawah. Wa may yattaqillaha. Ini pasti banyak yang oh iya baru nengok ya gitu. Karena yang selama ini dibahas At-Tolak itu selalu ayat 2 dan 3. Padahal di ayat 4 itu ada kunci juga. Ayo baca sama-sama. Wa may yattaqillaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah tidak janjikan kau tak punya ujian. Enggak, ujian tetap ada, soal tetap dikasih. Cuma sudah dikasih kunci jawabannya sehingga kita bisa jawab dengan jawaban yang benar. Abang kakak pernah ujian enggak waktu sekolah dulu? Pernah enggak ketemu soal yang kata kawan kita itu susah sekali, tapi bagi kita tuh mudah gitu? Pernah enggak? Kenapa abang bisa bilang mudah? Karena tadi malam dibaca, kan SKS tuh sistem kebut semalam. Pas yang dibaca, pas keluar, maka begitu kena tanya, oh ini yang aku baca tadi malam, bisalah jawab. Sekarang abang kakak, manusia mana yang tidak dikasih ujian sama Allah? Ada? Jadi jangan dianggap bahwasanya orang yang bertakwa lalu dikasih kemudahan itu tidak dikasih ujian. Salah. Dia tetap dikasih ujian, cuma dikasih kemudahan.